Shalom jemaat sekalian yang terkasih, salam berjumpa kembali di GKM Menyapa edisi hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di momen-momen Minggu Sengsara ini sebagai perjalanan kita memperingati Jumat Agung dan Paskah nanti, setiap kita pasti akan menjumpai kembali narasi kisah tentang Yudas Iskariot, salah seorang murid Yesus yang pada nantinya akan mengkhianati Dia. Saudara, dalam momen pengkhianatan itu ada satu peristiwa ikonik yang tertulis dalam kitab-kitab Injil yang tentunya tidak dapat dilupakan oleh setiap kita ya. Seperti yang tertulis dalam Lukas 22 ayat 47 sampai 48 dituliskan begini. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ciuman Yudas itu merupakan cerita yang sangat terkenal bahkan sampai ke ranah di luar kekristenan. Banyak artis-artis dan lagu-lagu yang diciptakan itu mengasosiasikan ciuman Yudas sebagai simbol kemunafikan dan pengkhianatan terbesar. Nah saudara, sebenarnya mengapa Yudas mencium Yesus sebelum menyerahkan dia untuk ditangkap dan disalibkan? Meskipun di Injil Matius ada tertulis bahwa ciuman Yudas itu adalah isyarat dari dia untuk menunjuk siapa yang harus ditangkap. Namun sebenarnya makna ciuman persaudaraan yang ditunjukkan Yudas kepada Yesus ini bagi komunitas Yahudi terlebih khususnya itu merupakan punya makna yang sangat mendalam, saudara. Orang-orang Yahudi pada saat itu dan bahkan sampai sekarang ini di zaman modern ini memang punya kebiasaan untuk bercium-ciuman antara satu sama yang lain. Ya, ini bukan punya maksud yang negatif, saudara ya. Ini justru sebaliknya adalah sebuah tanda kasih mesra, ya, tanda kekompakan dan kedekatan sehingga ciuman persaudaraan ini tidak hanya terbatas pada hubungan persaudaraan saja, hubungan sedarah. Tetapi juga ada antar sahabat yang sudah sangat dekat, yang sudah sangat akrab. Itulah sebabnya Paulus juga dalam beberapa suratnya itu mengingatkan jemaat untuk tidak lupa melakukan ciuman persaudaraan ini ya. Ciuman kudus, kasih mesra antar satu sama lainnya. Nah saudara, sewaktu itu, waktu Yudas mau menyerahkan Yesus dengan mencium dia itu sebenarnya saudara sedang membangun rasa aman sehingga dia itu tidak menimbulkan kecurigaan dari Yesus dan murid-murid lainnya. Mengapa setelah dia meninggalkan mereka, tiba-tiba dia muncul di tengah gelap malam di Taman Getsemani pada waktu itu. Jadi dia menggunakan ciuman persaudaraan untuk menyembunyikan motif kemunafikannya, motif pengkhianatannya. Hanya saja saudara, tentu saja hal seperti ini tidak akan berlaku kepada Tuhan Yesus, ya. Dia tahu bahwa ciuman itu adalah ciuman yang palsu. Ciuman yang seharusnya diberikan karena kasih mesra antar sahabat yang sangat akrab dipersalahgunakan sebagai bentuk kemunafikan dan pengkhianatan. Dia telah menjual Yesus hanya untuk beberapa keping perak saja. Saudara, itulah sebabnya Yudas itu menjadi tokoh Alkitab yang terkenal bukan dalam hal yang positif tetapi dipandang sangat buruk. Dan bukan hanya bagi orang Kristen saja tetapi juga sampai di luar kekristenan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap ciuman Yudas ini adalah sikap pengkhianatan terselubung yang sesungguhnya sangat-sangat rentan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Banyak orang Kristen yang mengaku mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, mengikuti Tuhan dengan tulus, bahkan yang kelihatan rajin, bahkan sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Namun ternyata pada akhirnya terlihatan bahwa ternyata motif mereka itu bukan karena mencintai dia dengan tulus atau karena mau membalas segala kebaikan dia atas hidup mereka dengan cara mempersembahkan diri taat mengikuti kehendaknya. Mereka ternyata ikut Tuhan karena menginginkan dan mengejar berkat-berkat duniawi saja, ya, meminta supaya Tuhan mencukupkan diri dengan bahkan memberkati secara melimpah dengan berkat-berkat duniawi. Bahkan termasuk juga mengejar hal-hal duniawi. Misalnya mencari pengakuan orang lain, pengakuan jemaat di dalam gereja.
Atau ada juga yang terlihat saleh, terlihat terpuji oleh jemaat, namun sebenarnya dalam kehidupan pribadi, kehidupan di luar gereja, itu terlihat tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia yang sedang menyakiti hati Tuhan. Saudara, kita harus berhati-hati terhadap sikap pengkhianatan terselubung seperti ini. Sebab ini itu sangat rentan sekali terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kepada orang-orang yang kelihatan sangat saleh, bahkan kepada orang-orang yang pada awalnya mengikut Tuhan dengan hati yang tulus. Seorang murid yang paling dipercayai Yesus, Petrus, pun terbukti pernah berkhianat dan menyangkali Yesus. Ya, hanya saja ada perbedaan yang sangat signifikan antara Petrus dan Yudas, di mana yang satu bertobat dengan penuh air mata, sedangkan yang satunya lagi mencium tetapi berkhianat untuk selama-lamanya. Dan itulah juga yang menyebabkan kenapa akhir kisah dari kedua orang ini begitu sangat berbeda. Di mana satu menjadi sokok guru jemaat dan terpuji, sedangkan yang satu meninggal secara menggenaskan dan dicap sebagai pengkhianat selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita mau hidup dengan sikap yang selalu berintrospeksi diri dan penuh penyesalan atas dosa-dosa kita seperti Petrus? Ataukah memiliki sikap seperti Yudas yang mencium padahal sedang berkhianat atau berpura-pura mengikut dia? Saudara yang terkasih, mari kita terus merenungkan hal ini di masa-masa kita memperingati minggu-minggu sengsara ini. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.